Hai, welcome to my channel @blabla channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua sahabat Blabla channel. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan melanjutkan sebuah tulisan dalam cerita novel yang berjudul 4 lembar uang kertas Rp5.000 part 3. Selamat mendengarkan. Happy reading! Jangan lupa komen di kolom komentar, sebab segala kritikan dan masukan dari komentar kalian yang tertulis di kolom komentar sangat bermanfaat bagi saya. Dan jangan lupa like juga subscribe-nya, serta klik tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel kami, agar tidak ketinggalan cerita setiap episode-episodenya. Terima kasih. Bab 3. Mulai semangat di hari ini. Hari ini, tepat pukul 8 pagi, aku sudah mendapatkan orang yang dapat membantuku dalam membuat pesanan beraneka macam kue bolu, pesanan dari proyek kerjasama dengan Mbak Karina. Dengan berbagai bahan yang sudah tersedia, mereka mulai bekerja setelah kuajarkan. Aku melanjutkan menyiapkan sarapan untuk Rifki dan Vanessa. Kemudian aku mengantarkan Rifki menuju sekolahannya. Rifki duduk di bangku sekolah dasar kelas 4. Semangat belajarnya ya sayang, jangan bandel, simak baik-baik apapun yang ibu atau bapak guru ajarkan, ucapku kepada Rifki saat pamit masuk ke dalam kelas, serta mencium tanganku. Baik bun, kakak berjanji akan selalu mendengarkan kata bunda, serta janji untuk tidak mengecewakan, balasnya kemudian, dengan melangkahkan kaki perlahan menuju gerbang sekolah. Selepas itu, aku kembali membalikkan motor ke arah rumah. Kuambil beberapa kue yang sudah aku persiapkan sejak pagi sekali untuk dititip-titipkan ke warung biasa lebih awal agar tidak kerepotan. Biasanya jadwal aku menitipkan kue agak siang, yaitu pukul 11 siang. Tapi karena hari ini kesibukan mulai memadat, aku memutuskan untuk menitipkannya di waktu pagi-pagi sekali. Mau bagaimanapun aku harus bisa memanage waktu dengan baik secara profesional. Selepas menitipkan kue-kue buatanku ke warung, aku berencana pergi ke toko sembako langganan. Aku harus belanja beberapa bahan yang dibutuhkan untuk hari esok. Belum lagi jika bahan yang tersedia untuk membuatkan pesanan Mbak Karina ternyata kurang. Jadi sebaiknya aku mempersiapkan semua bahan lebih awal daripada harus bolak-balik lagi. Akhirnya hari ini selesai semua pekerjaan sesuai rencana. Alhamdulillah, aku mensyukuri atas apa yang Allah limpahkan padaku saat ini. Semoga usahaku menikmati proses ini menghasilkan buah yang manis sesuai yang diharapkan. Seminggu telah berlalu, tetapi Mas Bim Bim belum juga pulang ke rumah. Bahkan tidak memberi kabar sama sekali. Aku termenung memikirkan hal itu. Hari ini aku mulai membuat rencana baru. Kue-kue hasil produksiku sudah aku pasarkan melalui story di berbagai sosial media. Hingga banyak warung di wilayah lain ikut serta memesan kue hasil buatanku. Selain itu, ada beberapa toko di pasar yang meminta untuk di-stok. Dengan rasa yang tidak mengecewakan serta harga bakul yang sangat terjangkau menjadi alasan usahaku makin laris di pasaran. Aku percaya bahwa ini semua atas kehendaknya. Allah telah mempermudahkan jalanku dalam
meniti berbagai proses yang aku jalani. Sementara waktu, aku belum ada keinginan untuk menyusul Mas Bim Bim. Di samping itu, pesanan yang semakin banyak membuat waktuku tersita untuk mengembangkan bisnis ini. Meskipun beberapa kali Rifki dan Vanessa bertanya mengenai ayahnya, aku masih bisa membuat anak-anakku sabar dalam menunggu kepulangan ayahnya. 2 minggu kemudian, aku sudah menambah karyawan menjadi 8, yang awalnya hanya 4 orang saja. Ada 2 orang di antara mereka yang bisa mengendarai motor, bertugas mengantarkan kue ke beberapa toko dan warung-warung di pasar. Selain 5 toko di pasar, masih ada 15 toko lagi di wilayahku yang menjadi langganan, serta ada sekitar 25 warung lagi yang sudah kusetok selama 3 hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga dalam berbagai aktivitas yang membuatku sibuk, aku masih dapat mengucapkan kata syukur setiap harinya. Dalam bisnis yang aku jalani, aku sengaja menggunakan sistem bayar lunas agar keuntungan bisa langsung kuhitung. Stok yang kukirim juga tidak terlalu banyak. Hal ini menghindari jika barang tidak laku atau bahkan memerlukan waktu yang cukup lama buat laku. Bisa-bisa mengakibatkan kerugian, karena perjanjian awal barang yang tidak laku akan digantikan dengan barang yang baru lagi. Tapi alhamdulillahnya sejauh ini kue-kue yang aku titipkan ke berbagai pelanggan tetap langsung habis dalam waktu 1-2 hari saja, sehingga mereka selalu memesan kembali setiap hari saat melihat stok menipis, hanya terhitung beberapa. Malam ini kuhitung laba bersih yang kudapatkan. Alhamdulillah, hasilnya mencapai kisaran Rp4.500.000, sebuah awal yang bagus menurutku. Dari hasil perhitungan laba yang didapat, tak lupa untuk kusisihkan 10%-nya yang akan kuberikan kepada Mak Marni dan Mak Maun, janda sebatang kara yang tinggal dekat rumah orang tuaku. Aku sudah memiliki niat untuk memberi label pada hasil produksiku dengan nama RV Cake yang kuambil dari singkatan nama kedua anakku. Mulai hari esok, aku akan mempromosikan usahaku ke berbagai rumah makan serta kafe tempat tongkrongan anak muda di daerah kota. Sebab saat ini bisnisku hanya masih berjalan di wilayahku dan sekitarnya saja. Aku berharap di kota bisnisku dapat berkembang makin maju dari sebelumnya. Dan tidak menutup kemungkinan untuk aku akan menambah berbagai jenis kue bolu lainnya. Selain itu, aku juga akan membuat beraneka kue basah jika ini sudah berjalan lancar. Selain usahaku semakin besar, tentunya aku bisa menyerap tambahan tenaga kerja. Kulihat para ibu-ibu rumah tangga yang menginginkan penghasilan tambahan. Namun zaman sekarang seorang IRT susah untuk mendapatkan pekerjaan selain hanya menjadi seorang ART saja. Aku ingin para ibu-ibu rumah tangga di sekitar maju dan sukses. Aku yakin di antara mereka pasti ada yang memiliki keterampilan serta ketekunan sepertiku. Sayang banget jika tidak dikembangkan. Mungkin saja berawal dari sebagai karyawanku, mereka juga dapat mengembangkan bisnis sendiri di rumah yang dapat menambah penghasilan serta kesibukan mereka. Mengenai urusan usaha masakan yang aku kelola di rumah, mungkin aku akan mempekerjakan salah satu seorang wali murid yang setiap harinya biasa mengantar dan menunggu anaknya hingga pulang sekolah.
Namanya Mbak Mariam. Suatu hari ia pernah berkata padaku bahwa dia sangat membutuhkan pekerjaan demi menghidupi keluarga, sebab suaminya seorang pengangguran. Aku paham betul posisinya. Maka dari itu, selain pekerjaanku tidak terlalu berat, aku juga bisa memberikan rezeki kepada orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Contohnya adalah Mbak Mariam. Alhamdulillah, di lain kesibukan, produk kecantikan dari Nita sudah mendarat sejak 5 hari setelah telepon malam itu. Aku sudah mempromosikan ke beberapa wali murid di sekolahannya Rifki. Aku pun sudah mulai untuk memakainya. Benar kata Nita, bahwa produk ini memang bagus untuk wajah dan tidak menimbulkan ketergantungan. Memang benar adanya. Jika ingin melupakan sesuatu hal yang mengganggu pikiran, alangkah baiknya untuk mencari kesibukan. Fakta membuktikan, kini kesibukanku mengurus bisnis dapat membuatku lupa akan masalah dengan Mas Bim Bim. Selain itu, bisa menurunkan berat badanku juga. Dengan wajahku yang terlihat makin bersih dan glowing, memudahkanku mampu menggencarkan pengaruh kepada teman sekitar dan wali murid untuk membeli produk kecantikan padaku. Karena dalam menjualnya, kita harus memberikan bukti terlebih dahulu. 2 minggu memakai Talita Skincare sudah memberikan hasil nyata. Hampir setiap hari aku jadi semakin sering foto-foto untuk ku-upload ke sosial media. Tujuannya supaya yang melihat foto-fotoku di sosmed dapat melihat perbedaan di wajahku setiap harinya. Dalam mengunggah foto, aku juga menampilkan video yang dikirim oleh Nita. Aku meletakkannya di bagian slide fotoku yang selalu aku posting, supaya mereka tahu, bahkan tertarik dengan upayaku mengupload foto di berbagai sosial media. Harapanku sebagian dari beberapa orang yang melihat postinganku dapat tertarik dan beralih perawatan wajah ke produk kecantikan ini. Hampir semua story kusembunyikan dari Mas Bim Bim hingga keluarga besarnya. Biarlah mereka tidak mengetahui tentang berbagai aktivitasku saat ini. Malam ini, tepat minggu ketiga Mas Bim Bim tidak pulang ke rumah. Aku sedang mendampingi Rifki belajar serta Vanessa yang sibuk bermain. Tiba-tiba terdengar suara pintu yang diketuk agak keras. Aku pikir bahwa orang itu sedikit marah. Setengah berlari, aku segera membuka pintu, dan betapa terkejutnya aku saat mengetahui bahwa tamu di balik pintu menunjukkan raut muka yang tidak bersahabat. Mencoba tersenyum saat hendak menyalami tamuku, tetapi tangan ini ditepis olehnya. Beliau adalah bapak mertua dan ibu mertua, Bapak Harjo dan Ibu Ningsih. Kupersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu mau bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap Bim Bim sehingga membuatnya pulang ke rumah kami dalam kondisi menangis? Pertanyaan dari bapak mertua tanpa basa-basi terlebih dahulu. Aku ternganga di tempatku berdiri. Tak kusangka, pria yang sudah beranak 2 dan berprofesi sebagai guru yang memiliki masalah atas sebab dirinya sendiri mengadu pada orang tuanya. Aku bingung harus menjelaskan dari mana. Toh aku juga sudah paham mereka berpihak pada siapa. Akankah penjelasanku ini penting? Wajah ibu mertuaku saja terlihat sinis saat memandangku. Segera ku atur nafas dengan baik agar perkataan yang akan kusampaikan tidak berujung emosi. Sebelumnya, mohon maaf untuk Bapak juga Ibu tanpa menghilangkan rasa hormat saya. Saya akan mengatakan sesuatu yang harus mengumpamakannya sebagai sisi anak perempuan kalian. Ucapku sedikit tarik nafas sejenak, lalu kulanjutkan ucapan kepada mereka.
Kalau Mbak Nuna diberi nafkah yang tidak cukup dan harus berjuang keras agar tidak hidup kekurangan, kemudian Mbak Nuna tahu jika suaminya berbohong tentang gajinya, apakah Mbak Nuna akan diam saja? Tidak akan menanyakan hal ini pada suami. Ucapku kemudian. Mendengar perkataanku, Ibu Ningsih membuang muka, sementara bapak mertua masih menunjukkan raut wajah yang terlihat sangat suram. Aku sengaja menjadikan Mbak Nuna sebagai objek percontohan agar mereka dapat memahami ceritaku dengan jelas. Jangan bawa-bawa nama anak kami Nuna ke dalam masalahmu, Lili. Kamu dan Nuna jauh berbeda. Bim Bim itu seorang PNS. Harusnya kamu bersyukur menikah dengannya. Hidupmu terjamin. Wajah kamu aja kelihatan lebih bersih daripada saat sebelum menikah dengan Bim Bim. Mana bisa kamu perawatan jika tidak memakai gaji suamimu. Gak tahu diuntung, pakai ngungkit masalah uang yang diberikan ke ibu segala. Masih banyak yang dikasihkan ke kamu, Lili, daripada buat ibu. Perkataan yang keluar dari mulut ibu mertuaku dengan nada sedikit tinggi dan ketus. Hah? Banyak, kata ibu. Menurut ibu, uang 600.000 itu banyak ya? Sementara yang diberikan ke ibu 4 kali lipatnya, itu sedikit. Jawabku membantah. Makanya, kamu tidak usah mencari tahu mengenai berapa banyak gaji suamimu, supaya tidak sakit hati. Dasar kamunya saja perempuan lancang, sahut bapak mertua kemudian. Jadi, menurut bapak dan ibu, aku salah. Mas Bim Bim tidak bersalah, gitu. Tanyaku untuk memutus perdebatan. Bukankah menghindari perdebatan merupakan hal yang terpuji, sekalipun seseorang itu berada di pihak yang benar? Terlebih berbicara dengan orang yang tidak mau merasa salah. Iyalah, kalau kamu tidak suka, ya sudah, mintalah cerai sama dia. Mau bagaimanapun dia adalah anak kami. Mau sesalah apapun yang ia lakukan, tentu kami berpihak padanya. Jadi, jangan pernah kamu coba-coba untuk menyakiti perasaan Bim Bim. Camkan itu, ancamnya kemudian. Bapak dan ibu mertua lantas berdiri lalu pergi begitu saja. Bahkan pamitan atau menyapa Rifki dan Vanessa yang terlihat di depan mereka saja tidak. Kedua anakku terlihat ketakutan. Keduanya mengintip dari balik tembok. Selama perdebatan berlangsung, Rifki juga terlihat menutup kedua telinga Vanessa dengan kedua tangannya. Setelah kepergian mereka, aku menghembuskan nafas serta bergegas menghampiri kedua buah hatiku dengan membawa mereka dalam pelukanku. Pesan yang terkandung dalam cerita novel berjudul 4 lembar uang kertas Rp5.000 part 3 adalah: di balik ketekunan dan keterampilan kita akan menghasilkan hasil sesuai yang kita harapkan melalui proses yang kita jalani. Jangan pernah berputus asa dan selalu bangkit dalam keadaan apapun. Serta jangan lupa untuk mengucapkan kata syukur setiap harinya. Selain itu, mau bagaimanapun kita melakukan hal yang benar, selalu akan terlihat salah di mata mertua kita, karena kita tidak akan pernah menang berbicara dengan orang yang tidak mau merasa salah. Oleh sebab itu, kita harus terus memperbaiki diri, berhati-hati dalam berkata, selalu memperbaiki diri lebih baik untuk kedepannya, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti.
Thanks for watching, sudah mendengarkan dan menonton video kali ini. Semoga apa yang ada dalam video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang membaca. Kita ketemu di next video.